Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Markas Ngaji dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di hari yang baru untuk bersama-sama menjalani kehidupan kita. Ini tandanya bahwasanya masih ada kesempatan bagi kita untuk bertobat. Bila kita adalah orang-orang yang memiliki kekurangan, kealpaan, kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, bagi orang-orang yang sudah berjalan jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah jauh berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah memiliki amalan-amalan soleh, keistiqomahan sepanjang hidupnya, maka hari yang baru berarti adalah kesempatan untuk menambah amal, meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Olehnya ini adalah satu hal yang perlu kita syukuri sebagai seorang hamba. Pada kesempatan kali ini biidznillah ta'ala, sebagaimana yang saya tuliskan di judul Bath Mubashir atau live streaming pada kesempatan kali ini, kita akan membahas insyaallah hadis Arba'in Nawawiyah yang ke-8. Kita akan sama-sama mempelajari hadis Arba'in Nawawiyah yang ke-8 biidznillah ta'ala. Hadis itu adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan itu, maka telah maksum, terlindung hartanya dan darah mereka dari diriku. Adapun perhitungan dan hisab mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini, kawan-kawan sekalian, pemirsa sekalian yang berbahagia, menerangkan kepada kita bahwasanya pada asalnya harta dan darah seorang muslim itu maksum. Apa yang dimaksud dengan maksum? Yang dimaksud dengan maksum adalah harta seorang muslim dan nyawa serta darah seorang muslim itu tidak boleh diganggu, diusik sama sekali, apalagi ditumpahkan. Karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena perlindungan daripada syariat ini. Nah, di sini para ulama menyatakan bahwasanya syarat terpenuhinya kemaksuman ini ada 3. Yang pertama adalah syahadatain, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ketika seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka secara otomatis terjaga hartanya dan terjaga juga kehormatannya, atau dia masuk ke dalam Islam. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah orang tersebut melaksanakan hak-hak Islam atau melaksanakan kewajiban-kewajiban dirinya sebagai seorang muslim. Dalam hadis ini disebutkan yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Dia melaksanakan atau dia mengerjakan salat dan dia juga mengerjakan zakat. Dia mengerjakan syiar-syiar Islam yang nampak. Yang ketiga, syarat yang ketiga agar terhindar hartanya dan darahnya dari ditumpahkan secara syariat atau kemaksuman harta dan darah ini adalah dia tidak melakukan hal-hal yang menjadikan dirinya haram atau yang menjadikan dirinya halal untuk ditumpahkan darahnya
dan untuk diambil hartanya. Disebutkan oleh para ulama hal-hal yang menjadikan halal harta dan darah seseorang itu ada berbagai macam. Di antaranya apabila seorang itu melakukan perzinahan sementara dia dalam keadaan sudah muhsan. Muhsan artinya dia telah melakukan pernikahan atau melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah. Sama saja keadaannya apabila ketika dia melakukan perzinahan tersebut, dia dalam ikatan pernikahan atau sudah lepas daripada ikatan pernikahan. Selama dia sudah melakukan hubungan persenggamaan dalam pernikahan yang sah, maka dia telah dianggap muhsan. Orang ini apabila melakukan perzinahan, maka halal darahnya untuk ditumpahkan. Demikian juga apabila ada orang muslim yang membunuh muslim lainnya dengan sengaja, maka halal darahnya untuk ditumpahkan. Tentu kata-kata ditumpahkan di sini adalah yang dimaksud adalah ditumpahkan oleh pemerintah atau kepemimpinan kaum muslimin yang sah. Ini ya, jadi ada 3 hal yang menyebabkan darah dan harta seseorang itu maksum. Beberapa faedah lain dari hadis ini, yang kedua adalah dalam hadis lain diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah faqad asama minni maluhu wa nafsahu illa bihaqqil Islam." Dalam hadis Bukhari ini disebutkan bahwasanya aku, kata Rasulullah, diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita pelan-pelan lagi melihat hadis yang pertama yang telah kita sebutkan, hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi mengatakan, saya diperintahkan, kata Rasulullah, untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mereka mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Jadi ada 4 hal yang disebutkan Rasulullah dalam statement beliau disebutkan dalam hadis pertama, mengucapkan la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, kemudian mengerjakan salat dan juga menunaikan zakat. 4 hal ini. Sementara di dalam hadis lainnya yang disebutkan oleh Imam Bukhari juga, di situ Rasulullah hanya diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada penyebutan Muhammad Rasulullah, tidak ada penyebutan salat dan juga zakat. Nah, bagaimana mengkompromikan 2 hal ini? Kata para ulama kita, hadis yang kedua, yaitu hadis Abu Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, menunjukkan kewajiban minimal untuk masuk ke dalam Islam, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Sementara hadis yang pertama tadi, hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam hadis Arba'in menunjukkan bahwasanya konsekuensi setelah masuk Islam itu adalah mengerjakan syiar-syiar yang paling utama di dalam Islam. Nah, di antara syiar-syiar yang paling utama yang harus dilakukan seorang muslim ketika dia telah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim adalah mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Olehnya, kalau kita lihat sejarah, Rasulullah SAW menghukum orang yang tidak melaksanakan sholat. Bahkan dikatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu hampir jatuh ke dalam kekafiran. Yang kedua, para sahabat radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakat sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya salat dan zakat merupakan syiar Islam yang paling besar dan harus dijaga oleh seorang muslim dan harus ditampakkan oleh seorang muslim dalam kesehariannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan zakat yang dimaksud di sini juga termasuk zakat fitri, yang mana zakat fitri ini lebih dahulu diwajibkan oleh agama Islam sebelum zakat mal. Nah, zakat fitri yaitu disebutkan oleh sebagian ulama, salah satu ta'lil yang disebutkan oleh para ulama adalah zakat fitri ini harus dalam bentuk makanan ya, bukan dalam bentuk harta atau uang. Salah satu ta'lil yang disebutkan oleh para ulama adalah karena zakat fitri ini merupakan syiar Islam yang paling besar di antara syiar Islam lainnya. Di antara pendapat para ulama yang lain mengatakan bahwasanya zakat fitri ini disunnahkan ditunaikan di masjid.
disunahkan ditunaikan di masjid sebagai bentuk penampakan daripada syiar Islam itu sendiri, menurut pendapat sebagian ulama. Olehnya, ya, zakat dan sholat sudah menjadi keharusan bagi seorang muslim untuk memperhatikan keduanya. Kemudian, faedah yang lain yang bisa kita ambil daripada hadis ini adalah beratnya permasalahan darah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya darah seorang muslim yang maksum itu, yang telah terjaga, yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi, itu berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la zawalud dunya ahwanu indallahi min iraqati damil muslim. Hancurnya dunia ini seluruhnya, dengan seluruh langit, dengan seluruh isi bumi, semua itu hancur dan musnah, itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan darah seorang muslim yang ditumpahkan. Olehnya di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan keras orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang muslim secara sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha, kata Allah, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah marah kepadanya, murka. Wa na'anahu, dan Allah melaknatnya, menjauhkannya dari rahmatnya. Wa a'addalahu 'adzaban 'azima, dan Allah mempersiapkan bagi orang tersebut sebuah azab yang begitu perih. Bahkan kata para ulama kita di situ disebutkan azaban 'azima. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan bentuk azab tersebut, tapi menyifatinya dengan sifat yang begitu keras, yaitu azim, begitu agung, yang menunjukkan betapa beratnya azab yang akan dirasakan oleh orang yang sengaja membunuh muslim yang lainnya. Olehnya perkara darah ini harus diperhatikan. Jangan sampai seorang muslim menjatuhkan darah atau menumpahkan darah orang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dalam hadis ini Rasulullah SAW juga menyebutkan sebuah syiar, yaitu qital alias jihad. Ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Di dalam hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya jihad disyariatkan untuk menjaga dakwah. Jihad disyariatkan untuk menjaga dakwah dan menyampaikan risalah Islam ini kepada seluruh manusia. Karena tujuan daripada jihad di sini, kata Rasulullah, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maka fungsi daripada jihad ini adalah penjagaan terhadap dakwah. Maka tidak boleh dibalik. Jangan sampai jihad yang menjadi utama sementara dakwah menjadi sampingan. Dan konsekuensi daripada ucapan ini, apabila pelaksanaan jihad mengganggu jalannya dakwah atau merusak proses dakwah yang sedang berjalan, maka jihad tidak seharusnya dilakukan. Kalau kita lihat perjalanan hidup Rasulullah SAW di perang Badar, itu kaum muslimin jumlahnya kurang lebih 300 orang, 300 lebih. Di perang Uhud, kaum muslimin pada saat itu kurang lebih 1000 orang. Akan tetapi kan mundur beberapa orang, sekitaran 300, sehingga yang berada di medan perang pada saat itu 700. Intinya kaum muslimin pada saat itu adalah 1000 orang lah kurang lebih. Ditambah dengan beberapa orang yang mengikuti orang-orang munafik. 1000 orang. Nah, kalau kita lihat, ini kan masih peperangan nih, zaman peperangan. Setelah itu apa? Ada Sulh Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah, di mana Rasulullah SAW melakukan gencatan senjata dengan orang-orang kafir Quraisy, yang mereka berjanji untuk meletakkan senjata mereka selama 10 tahun kurang lebih. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mengirim utusan-utusan, ya, dai-dai ke pelosok-pelosok, ke berbagai macam daerah, ke berbagai macam kota untuk melakukan dakwah. Karena itu misi utamanya, risalah Islam adalah dakwah. Apa yang terjadi? Ya, ketika Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah, kaum muslimin sudah mencapai angka 10.000. Lihat, di perang Badar 300.
Di perang selanjutnya Uhud kurang lebih 1000. Di perang selanjutnya kurang lebih 1500. Kenaikannya tidak begitu signifikan. Setelah perang berhenti, keadaan damai, dakwah dibebaskan, sementara kaum muslimin bergerilya dengan dakwah mereka, kenaikannya begitu signifikan sampai dengan 10.000, dari 1.500 sampai ke 10.000 orang. Karena dakwahnya sebenarnya yang sejatinya yang harus dijalankan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah jihad merupakan syiar terbesar Islam juga. Wadir watu sanawihi al jihadu fi sabilillah, kata Rasulullah. Dan puncak tertinggi daripada agama Islam ini adalah jihad di jalan Allah. Akan tetapi jihad ini juga memandang maslahat dan mudarat, yang mana kepastian maslahat dan mudarat ini dipandang oleh para ulama yang betul-betul kompeten di bidangnya, bukan sembarang orang. Kemudian yang terakhir yang perlu kita bahas terkait dengan hadis ini adalah di sini Islam mengajarkan untuk menilai orang lain berdasarkan yang zahir, yang nampak saja. Jadi dilihat lahiriahnya saja, kita tidak menghukumi hati orang. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, apabila telah melaksanakan 2 kalimat syahadat, telah membaca 2 kalimat syahadat, orang itu juga telah melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dalam arti kata syiar-syiar Islam telah dilaksanakan, maka sudah terjaga hartanya. Kita tidak boleh ganggu dia, tidak boleh usik dia. Akan tetapi kata Rasulullah, wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, perhitungannya tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak memerangi orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin dan penggawa orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Betapa keras dan liciknya permusuhannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca sirah nabawiyah, kita akan gemes dengan orang ini. Orang ini adalah pemimpin orang-orang munafik. Akan tetapi apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah membunuh beliau? Apakah Rasulullah memerangi beliau dan pengikut-pengikutnya? Tidak. Kenapa? Karena mereka telah menuntaskan syarat-syarat ini. Mereka bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka juga melaksanakan sholat bersama dengan kaum muslimin. Mereka juga menunaikan zakat dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka menyembunyikan kekufuran di benak mereka, di relung hati mereka. Olehnya yang dihukumi oleh syariat ini adalah yang lahir saja. Adapun urusan hati, maka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita sebagai muslim, kita senantiasa memperlakukan saudara muslim kita sebagaimana yang kita lihat di lahirnya saja. Di lahiriahnya seperti itu, ya seperti itulah kita berinteraksi dengan mereka. Adapun permasalahan hati mereka, kita tidak boleh menghukumi. Kita tidak boleh menghukumi dia adalah orang yang munafik. Kita tidak boleh menghukumi dia adalah orang yang menyembunyikan kebencian misalnya kepada kaum muslimin. Kita juga tidak boleh menghukumi orang bahwasanya dia tidak ikhlas dan lain sebagainya. Karena itu semua adalah urusan Allah. Permasalahan-permasalahan hati adalah urusan Allah, sementara kita memperlakukan orang lain berdasarkan yang nampak pada orang tersebut, yang terlihat oleh diri kita. Mungkin demikian ya pembahasan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan. Kiranya ada tambahan, masukan, atau ada kekeliruan yang perlu dikoreksi, silahkan dituliskan di kolom komentar. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.